Sudah siap Pak ya? Ya, ini pertama ya saya selaku pengawas berharap biar SMK Adias ini bisa lebih maju lagi ke depan. Ini kira-kira dari Pak Ismail selaku kepala sekolah SMK Adias, harapan apa yang bisa dikembangkan untuk SMK Adias ini ke depannya? Baik Pak Aris, jadi saya mengacu ke visi misi untuk mencapai harapan itu ya. Karena visi di SMK Adias itu kan istilahnya ya terwujudnya lulusan yang berkompetensi, kemudian berdaya saing dan akhlakul karimah. Tentu saja untuk mewujudkan visinya itu, karena di situ tertera berkompeten, ya kami berharap semua Bapak Ibu guru bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini yang ada, sehingga nanti pembelajarannya tidak hanya terfokus pada guru tapi ya dari siswa. Kemudian untuk berdaya saing ya tentunya dari SMK Adias ini memberikan ya semacam pembelajaran yang sifatnya ekstra ya, ekstra kurikuler. Jadi nanti diberikan tambahan ya office profesional, kemudian nanti install, kemudian ada troubleshooting, dan tidak kalah berikutnya itu berakhlakul karimah. Jadi kita memberikan ilmu tapi harus dengan dasar ya belajar adab juga ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sinergitas antara kepala sekolah dan guru-guru yang ada ini ya bisa tercapai secara maksimal dan mewujudkan visi misi sekolah SMK Adias begitu Bapak. Ya, bagus sekali ya tujuan Bapak ke depannya, sangat bagus sekali untuk SMK Adias bahwa lulusannya harus berkompeten, berdaya saing dan berakhlak karimah. Ini untuk kira-kira tantangan Bapak yang perlu dihadapi supaya tujuan itu bisa terlaksana, kira-kira tantangannya apa aja Pak? Dari siswanya atau gurunya? Yang pertama untuk tantangannya itu berarti saya harus mewujudkan dan ya bekerja sama dengan Bapak Ibu guru. Untuk tindak lanjutnya itu yang pertama karena di situ ada disiplin keberangkatan dari guru-guru SMK Adias itu sudah melakukan terobosan apel pagi, sehingga begitu apel pagi kok Bapak Ibu guru ada yang datang telat itu saya berikan anjuran tolong untuk berangkat pagi, sehingga pada saat ada siswa yang telat itu kita menegur tidak jadi masalah. Itu kadang-kadang Bapak Ibu gurunya telat, saya telat kok diganyami. Nah itu kemudian untuk anak-anak itu saya mendisiplinkan jam pemberangkatannya. Jadi kalau misalkan jam 7 itu belum pada masuk atau masih ada yang di luar, itu akan ditangani oleh guru piket. Jadi guru piket akan memberikan pembinaan. Nah tentunya pembinaannya tidak berupa fisik, tapi bisa jadi disuruh untuk membaca juz amma, kemudian ya ada yang membantu membuat surat dan lain sebagainya, itu sampai menunggu jam kedua. Jadi tantangannya saya harus mendisiplinkan guru dulu, kemudian baru mendisiplinkan siswa. Gitu Pak Aris. Terima kasih Pak, dari tantangan yang banyak seperti itu untuk kemajuan SMK, dari kerjasama Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah dengan
kedisiplinan Bapak Ibu guru dan kedisiplinan siswa, kira-kira Bapak Kepala Sekolah Pak Ismail kerepotan tidak untuk melakukan tantangan itu? Kalau dibilang kerepotan, cuma karena sudah didasari dengan bekerja keras, kemudian bekerja ikhlas dan bekerja cerdas, ya apapun resiko yang diberikan atau akibat resiko itu ya harus kita terima dengan ikhlas. Ya contohnya misalkan saat ini kan hawa dingin, kemudian kalau tidak didasari dengan tanggung jawab yang besar, tentunya ya berangkatnya sungkan gitu. Nah karena sudah sudah dibebankan tanggung jawab, ya memang harus kita laksanakan dengan baik, karena aturan itu kita buat bersama sehingga harus dilakukan bersama. Demikian Pak ya. Terima kasih Pak ya. Berarti dari tantangan tersebut Pak Ismail selaku kepala sekolah bisa melakukan tugasnya dengan baik, dengan memberikan contoh kepada Bapak Ibu gurunya ya, bekerja keras, bekerja ikhlas. Saya berikan anjuran tolong untuk berangkat pagi sehingga pada saat ada siswa yang telat itu kita menegur tidak jadi masalah gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu gurunya telat, saya telat kok diganjami. Nah itu kemudian untuk anak-anak itu saya mendisiplinkan jam pemberangkatannya. Jadi kalau misalkan jam 7 itu belum pada masuk atau masih ada yang di luar, itu akan ditangani oleh guru piket. Jadi guru piket akan memberikan pembinaan, dan tentunya pembinaannya tidak berupa fisik, tapi bisa jadi disuruh untuk membaca juz amma, kemudian ya ada yang membantu membuat surat dan lain sebagainya, itu sampai menunggu jam kedua. Jadi tantangannya saya harus mendisiplinkan guru dulu, kemudian baru mendisiplinkan siswa. Gitu Pak Rizky. Terima kasih Pak. Dari tantangan yang banyak seperti itu untuk kemajuan SMK, dari kerjasama Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah, dengan kedisiplinan Bapak Ibu guru dan kedisiplinan siswa, kira-kira Bapak Kepala Sekolah Pak Ismail kerepotan tidak untuk melakukan tantangan itu? Kalau dibilang kerepotan, cuma karena sudah didasari dengan bekerja keras, kemudian bekerja ikhlas dan bekerja cerdas, ya apapun resiko yang diberikan atau akibat resiko itu ya harus kita terima dengan ikhlas. Ya contohnya misalkan saat ini kan hawa dingin, kemudian kalau tidak didasari dengan tanggung jawab yang besar, tentunya ya berangkatnya sungkan gitu. Nah karena sudah sudah dibebankan tanggung jawab, ya memang harus kita laksanakan dengan baik, karena aturan itu kita buat bersama sehingga harus dilakukan bersama. Demikian Pak ya. Terima kasih Pak ya. Berarti dari tantangan tersebut Pak Ismail selaku kepala sekolah bisa melakukan tugasnya dengan baik, dengan memberikan contoh kepada Bapak Ibu gurunya ya, bekerja keras, bekerja ikhlas, langsung untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Kira-kira harapan kedepannya lagi kalau ini sudah bisa dilaksanakan, kerja keras, bekerja dengan ikhlas, tanggung jawab Bapak Ibu guru, kira-kira bagaimana untuk kedepannya Bapak supaya SMK Adas ini lebih maju lagi? Sebenarnya untuk melaksanakan hal itu kita dari dalam sudah berusaha sekuat tenaga. Kemudian dari siswa juga sudah mulai mengenal untuk pendidikan karakternya. Kemudian memang kita sadari untuk PPDB ya di SMK kami itu masih ya stagnan lah, atau
bisa dikatakan ya standar ya dari angkatan pertama sampai dengan sekarang. Cuma karena memang jurusan yang kita buka itu TKJ, kemudian akuntansi, dan di sekolah sekelilingnya itu ada sekolah-sekolah besar, banyak SMK Muhammadiyah 1, kemudian Texmaco, SMK PGRI 1, SMK PGRI 2. Ini tentunya kita harus meningkatkan pelayanan agar bisa dipercaya oleh masyarakat. Kemudian ya biaya untuk siswa didik tentunya bukan gratis, tapi yang terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini kita lagi membuat branding supaya bisa dikenal, kemudian kita laksanakan ekstra kurikuler untuk tari. Barangkali masyarakat bisa melihat ini loh eksistensi SMK Dias Pemalang bisa berkiprah di dunia luar. Mungkin hanya itu kan Pak. Terima kasih Pak, bagus sekali usaha-usaha yang Pak Ismail selaku kepala sekolah SMK Dias yang telah dilakukan untuk kemajuan SMK ini. Dengan bisa kita simpulkan usaha-usaha dari Bapak adalah berusaha dengan maksimal bisa melakukan pendidikan karakter untuk siswa-siswanya kelas 10, 11, dan 12 sampai PDB bisa dilaksanakan dengan maksimal mungkin. Bapak Ibu guru dimanfaatkan dengan benar-benar, dimanfaatkan secara harus kerja keras dan lainnya, tapi bisa untuk memiliki SMK kita biar maju bersama nih Pak ya. Jurusan yang kita TKJ sama akuntansi, biar anak-anak yang di sini ya inginlah bahwa jurusan itu sesuai dengan pilihannya. Jurusan meningkatkan pelayanan yang ada di sekolah, dan siswa-siswa dididik untuk ekstrakurikuler yang lebih bagus lagi, lebih baik untuk di sekolah kedepannya. Ya lagi nanti ini biar SMK ini terkenal ya, ini branding SMK ada setelah tari biar bisa prestasi di tingkat kabupaten, bisa tingkat provinsi atau tingkat nasional. Oke, terima kasih Pak. Semoga SMK Dias lebih maju lagi dengan usaha Bapak yang tadi, program-program yang sudah ada, nanti bisa bekerjasama dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan staf usaha yang ada di sini, dengan komite, dengan masyarakat, ya orang tua, yang bisa memajukan SMK. Amin. Ya, terima kasih Pak untuk sesi coaching ini. Semoga SMK Dias lebih maju lagi. Amin. Bantu jadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.